Selamat siang, perkenalkan nama saya Katrina Agnes Tesalonika, perwakilan dari kelompok 13. Hari ini saya mewakili teman-teman akan menjelaskan materi antimikrobial sebagai pencegahan karies, sintetis, dan herbal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13 terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Novriani Putri, Hania Fahira, Zainah Yasmin, dan saya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu antimikrobial sebagai pencegahan karies. Antimikroba, juga disebut antibakteri, telah digunakan untuk menekan mikroorganisme oral patologis dan mendukung kesehatan mulut, baik jaringan gingiva lunak maupun jaringan keras gigi. Antimikroba dapat digunakan sebagai agen pencegahan karies. Pertama, berdasarkan sifatnya. Antimikroba dibagi menjadi bakterisidal atau membunuh mikroorganisme secara langsung dan bakteriostatik atau mencegah pertumbuhan mikroba. Sedangkan berdasarkan mekanisme aksinya, antimikroba dibagi menjadi 5, yaitu antimikroba yang menghambat sintetis dinding sel, menghambat sintetis protein, merusak membran plasma, menghambat sintetis asam nukleat, dan menghambat sintetis metabolit esensial. Berikut pembagian antimikroba berdasarkan mekanisme aksinya. Pertama, menghambat sintetis asam nukleat. Agen antimikroba akan mengganggu proses transkrip DNA dan replikasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme tidak bisa bereplikasi dan akhirnya mati. Yang kedua, menghambat sintetis protein. Agar dapat hidup, bakteri perlu untuk melakukan sintetis protein. Antibiotik menghambat langkah-langkah yang terjadi di specific ribosome site pada saat sintetis protein dan menyebabkan pembentukan protein di ribosom terhambat. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri juga terhambat. Selanjutnya, merusak dinding sel. Agen antimikroba akan mencegah sintetis peptidoglikan. Antimikroba tersebut mempengaruhi sel bakteri yang aktif membelah dan menyebabkan dinding sel bakteri menjadi rapuh hingga kemudian sel akan mengalami lisis. Lalu, menghambat sintetis membran plasma. Antibiotik polipeptida mendorong perubahan permeabilitas membran plasma sehingga menyebabkan metabolit utama sel mikroba keluar dan hilang. Sel tersebut menjadi rusak dan kemudian akan lisis. Lalu, menghambat sintetis metabolis esensial. Bakteri membutuhkan asam folat untuk sintetis purin, DNA, dan RNA. Asam folat diperoleh bakteri dari mengkonversi para-aminobenzoic acid atau PABA menjadi asam folat. Peran antibiotik dalam proses ini yaitu mencegah terjadinya pengkonversian PABA oleh bakteri sehingga sintetis asam folat, purin, DNA, dan RNA tidak terjadi dan menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat. Baik, selanjutnya kita masuk ke agen-agen antimikrobial pencegah karies yang dibagi menjadi 2 berdasarkan kandungannya, yaitu sintetis dan herbal. Baik, langsung saja kita masuk ke agen yang bersifat sintetis. Yang pertama, chlorhexidin. Chlorhexidin adalah antiseptik yang diterima sebagai gold standard selama lebih dari 40 tahun di seluruh dunia. Chlorhexidin diproduksi sebagai obat kumur, gel atau varnish dalam kedokteran gigi. Untuk mekanismenya, chlorhexidin akan diserap oleh dinding sel mikroorganisme dan akan memberikan efek bakteriostatik pada konsentrasi rendah dan efek bakterisida pada konsentrasi yang lebih tinggi. Chlorhexidin terbukti dapat memberikan efek yang signifikan terhadap penekanan jumlah Streptococcus mutans dan Lactobacilli terhadap kelompok orang dengan resiko karies yang tinggi. Chlorhexidin memiliki kekurangan dalam penggunaannya, yaitu ia harus dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas karena dapat terjadi resistensi bakteri, lalu dapat menimbulkan serostomia pada pasien yang memakai 5 macam obat secara bersamaan setiap hari atau polifarmasi, dan dapat menimbulkan pewarnaan pada gigi. Lalu agen yang kedua adalah ozon. Ozon adalah molekul triatomik yang terdiri dari 3 molekul oksigen dan dapat digunakan sebagai gas atau air atau minyak dalam obat. Gas ozon memiliki potensi oksidasi yang tinggi dan mengoksidasi bakteri, virus, atau jamur meskipun tidak memberikan dampak negatif terhadap sel yang sehat. Ozon bekerja lebih baik pada biofilm yang terdapat pada permukaan dentin, dan agen ini dapat digunakan untuk mengobati karies akar. Untuk keamanan penggunaannya, gas ozon akan menjadi beracun jika digunakan dalam konsentrasi tinggi. Oleh sebab itu, konsentrasi gas ozon di dalam mulut untuk pasien dan inhalasi untuk operator harus dikontrol dengan hati-hati. Lalu agen yang ketiga, yaitu iodin.
Iodin atau iodium adalah antiseptik yang banyak digunakan dalam pengobatan. Povidone iodine atau PI telah diuji terutama untuk mengendalikan severe and early childhood caries. Lalu, agen yang keempat yaitu triklosan. Triklosan adalah bisfenolik dan agen non-kationik yang memiliki spektrum luas dalam aktivitas antimikroba dan antiplak dan efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Agen ini digunakan sebagai antimikroba yang ditambahkan dalam pasta gigi. Pasta gigi yang mengandung triklosan telah terbukti memiliki efek penghambatan pada Streptococcus mutans dan Streptococcus sanguinis. Lalu agen yang kelima adalah xylitol. Xylitol adalah alkohol gula non-kariogenik dengan sifat antimikroba. Xylitol telah lama dikenal sebagai agen non-kariogenik pada manusia. Pengurangan prevalensi dan kejadian karies gigi oleh xylitol dipercaya karena xylitol mampu mengurangi jumlah Streptococcus mutans dalam air liur dan mampu menghambat pembentukan plak gigi. Lalu agen yang keenam adalah sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat memiliki efek penghambatan plak karena interaksi molekulnya dengan dinding sel mikroba dapat menyebabkan kebocoran komponen sel bakteri. Baik, selanjutnya kita masuk ke agen antimikrobial pencegah karies yang bersifat herbal. Yang pertama, cranberry. Kandungan polifenol pada cranberry menunjukkan efek penghambatan pada pembentukan dan asidogenitas biofilm Streptococcus mutans. Kandungan flavonoid pada cranberry akan menghambat mekanisme glukosil transferase bakteri dan menyebabkan pembentukan glukan oleh bakteri terhambat. Akibatnya, kolonisasi Streptococcus mutans tidak terfasilitasi dan pembentukan biofilm kariogenik pun terhambat. Lalu agen yang kedua adalah miswak. Miswak memiliki kandungan fluoride, benzil isotiosiana, tanis, dan klorida. Kandungan-kandungan ini terbukti dapat mencegah karies melalui mekanismenya sebagai berikut. Fluoride akan berinteraksi dengan enzim glikolitik bakteri, yang kemudian dapat menyebabkan pertumbuhan plak terhambat. Selain itu, fluoride dapat mengiris sejumlah besar kalsium dan dapat memfasilitasi terjadinya remineralisasi. Lalu, benzil isotiosiana mampu menghambat produksi dan pembentukan asam bakteri, serta memiliki efek antimikroba yang signifikan terhadap Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, dan Staphylococcus. Lalu ada tanis. Tanis mampu melindungi lapisan enamel terhadap karies, dan klorida juga mampu melindungi dari pembentukan kalkulus. Lalu yang ketiga adalah tanaman teh. Teh hijau mengandung katekin yang mampu menghambat aktivitas biologis dari Streptococcus mutans. Katekin menyebabkan Streptococcus mutans tidak dapat menghasilkan glukosil transferase yang kemudian menyebabkan terhambatnya pembentukan glukan sebagai matriks interbakteri. Berikutnya, pembentukan plak pun juga terhambat. Lalu agen yang keempat adalah kopi. Kopi mengandung senyawa aktif polifenol yang bisa berfungsi sebagai antibakteri dan antidemineralisasi. Perannya sebagai antibakteri yaitu dengan menghambat pembentukan enzim glukosil transferase bakteri dan menghasilkan hidrogen peroksida yang dapat mengubah permeabilitas membran mikroba. Tingkat pertumbuhan bakteri pun dapat berkurang akibat mekanisme ini. Dan untuk perannya sebagai antidemineralisasi, polifenol akan berinteraksi dengan matriks organik dan menginduksi metamorfisme matriks organik enamel. Matriks organik metamorf akan diendapkan dalam enamel dan akan memperlambat hilangnya ion mineral atau demineralisasi. Lalu, yang kelima, propolis. Propolis mengandung apigenin dan asam lemak. Apigenin di sini akan menginduksi sintetis glukan tidak larut dan menghambat aktivitas enzim glukosil transferase bakteri. Akibatnya, eksistensi bakteri dan karies pun dapat dicegah. Lalu yang kedua, asam lemak. Asam lemak pada propolis dapat menurunkan toleransi mikroorganisme terhadap pH yang rendah dan memperlambat produksi asam pada bakteri. Lalu agen yang keenam adalah kayu manis. Kayu manis mengandung zat aktif transinamaldehid, polifenol, flavonoid, saponin, dan tanin. Transinamaldehid mempengaruhi lapisan lipid bilayer membran sel dan menyebabkan kebocoran isi sel vital, sehingga menurunkan aktivitas enzim bakteri. Flavonoid di sini mengikat dan membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut, dan juga membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri, serta memiliki sifat lipofilik yang dapat merusak membran bakteri. Lalu polifenol.
menyebabkan denaturasi protein, menghambat pembentukan protein sitoplasma dan protein asam nukleat, serta menghambat ikatan ATPase pada membran sel. Lalu ada saponin. Di sini saponin memiliki mekanisme kerja antibakteri yang bersifat lipofilik, mampu merusak membran sel. Lalu ada tanin. Tanin memiliki sifat dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang dapat menyebabkan senyawa tanin bersifat toksik bagi membran mikroba. Lalu agen yang ketujuh adalah minyak esensial atau Listerin. Obat kumur ini merupakan obat kumur tertua dan sangat populer. Listerin mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogenik dan mengurangi pertumbuhan plak dan gingivitis. Akan tetapi Listerin berpotensi menyebabkan erosi pada gigi karena pH-nya yang rendah dan berpotensi mengiritasi jaringan lunak gigi karena memiliki kandungan alkohol di dalamnya. Lalu, agen selanjutnya adalah bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih memiliki kandungan diallyl sulfide, allicin, S-asetilcysteine, ajoin, ditin, vitamin B, enzim, protein, dan mineral. Kandungan utamanya adalah allicin yang mempunyai efek antimikroba. Allicin di sini mampu menghambat sintetis RNA secara cepat dan menyeluruh dan menghambat sintetis DNA dan protein secara parsial yang kemudian akan menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat. Selain itu, allicin mampu mendenaturasi protein dan merusak membran sel bakteri melalui pelarutan lemak yang terdapat pada dinding sel. Akibatnya, terjadi kerusakan pada membran sel yang akan memicu terhambatnya aktivitas dan biosintesa enzim-enzim spesifik yang diperlukan dalam reaksi metabolisme sehingga bakteri akan mati. Lalu kita masuk ke agen yang ke-9 yaitu gambir. Aktivitas antikariogenik dari tanaman gambir ini disebabkan oleh dua senyawa aktifnya yaitu katekin dan tanin. Yang pertama kita bahas katekin. Katekin di sini dapat menghambat proses glikolisis bakteri dan menyebabkan glukan polisakarida ekstraseluler tidak terbentuk. Akibatnya S mutans tidak dapat menempel pada gigi dan pembentukan plak pun terhambat. Katekin di sini juga dapat berkontak dengan komponen peptidoglikan di dinding sel bakteri dan menyebabkan sel membran bakteri rusak. Kompleks katekin peptida menyebabkan yang pertama terhambatnya kemampuan bakteri berikatan dengan host, menahan kemampuan bakteri untuk berikatan satu sama lain dan membentuk biofilm, dan yang terakhir merusak membran sehingga dapat menyebabkan kebocoran, lisis, dan mati. Sedangkan untuk zat aktif tanin akan menginduksi ikatan dengan ion logam dan senyawanya akan menjadi toksik pada S mutan. Tanin akan menjadi toksik lalu mengganggu permeabilitas membran sel pada dinding bakteri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.